Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat datang di video ini. Salam kenal, saya Fahmi Auditya, saya biasa dipanggil Audi. Saya merupakan digital strategis dari Akademi Bisnis Digital dan Essenzo. Oke, nah di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan Facebook Ads buat pemula. Oke, mungkin di antara Anda sudah banyak yang dengar apa sih Facebook Ads, dengar-dengar katanya kalau kita ngerti Facebook Ads kita bisa dapat income belasan juta, puluhan juta, hingga ratusan juta per bulan dari Facebook Ads ini. Nah, bener nggak sih? Bagaimana polanya, bagaimana cara kerjanya, kita akan bahas tuntas, kita akan bahas detail semua di video ini dan beberapa video ke depan. Jadi di video ini kita akan khusus membahas tentang Facebook Ads, step by step, dari awal, dari Anda yang belum pernah praktek, dari Anda yang merasa mungkin masih gaptek, saya akan bantu Anda, saya akan bimbing Anda sampai targetnya Anda bisa praktek. Oke, jadi perhatikan Pak Bu video ini, catat poin-poin pentingnya, dan saran saya, jangan cuma nonton satu kali. Karena pengulangan itu hal yang paling penting. Saya pribadi butuh belajar mungkin sekitar 3-4 bulan di awal. Sampai akhirnya saya betul-betul bisa praktek. Jadi sampai detik ini pun saya masih belajar. Tapi di awal banget pas saya belajar Facebook Ads, itu saya belajarnya intens, rutin. Saya ikut belasan seminar, belasan workshop. Sampai akhirnya saya bisa mulai paham. Oke, jadi pastikan Pak Bu Anda tonton video ini berkali-kali, jangan cuma sekali. Dan sambil dicatat poin-poin pentingnya. Kalau di awal masih banyak yang nggak ngerti, pusing, itu hal yang wajar kok. Itu hal yang sangat normal. Anda belajar dimanapun, belajar apapun, pasti akan ngalamin hal yang namanya pusing. Apalagi baru pertama kali. Jadi kalau ada istilah-istilah yang nanti Anda belum paham, ya mas saya baru denger nih, kayaknya susah banget istilahnya dan seterusnya. Bukan susah, karena belum kebiasa aja. Anda seminggu ke depan rutin misalnya otak-atik laptop, buka Facebook Ads juga lama-lama Anda akan paham kok. Oke, jadi kalau belum ngerti, terima dulu aja, catat dulu aja, nanti Anda bisa ulang lagi videonya, video kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau Anda sudah tonton, sudah praktek, lama-lama Anda insya Allah akan ngerti kok. Sip, kita langsung mulai ya, masuk ke materinya. Oke, ini berlaku buat semua, buat Anda yang belum praktek dari nol, buat Anda yang baru banget join di Abdi, belum tahu apa itu free traffic, Facebook Ads, ini berlaku buat semua, karena kita akan praktek dari nol sampai Anda bisa praktek dan sampai naik ke level yang lebih advance lagi. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Apa sih Facebook Ads dan mengapa kita perlu menggunakan Facebook Ads? Nah, kalau Facebook mah Anda udah pada sering dengar ya. Jadi intinya kita bisa berikan di Facebook. Karena Facebook merupakan salah satu sosial media dengan pasar atau pengguna terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri ada 150 juta orang yang menggunakan Facebook. Coba bayangin, mana ada pasar offline di Indonesia, di Jakarta, yang isinya 150 juta. Stadion aja nggak sebanyak itu, kebayang ya. Nah, ini ada satu tempat, satu pasar, isinya 150 juta orang. Jadi, besar sekali. Oke? Nah, intinya kita bisa beriklan menggunakan jasa Facebook Ads. Ya, tentunya ada uang yang perlu kita bayar. Namanya juga beriklan. Pasti kita harus bayar. Nah, tapi yang pertama, enaknya Pak Bu, kita bisa mulai dengan budget yang sangat kecil. Dan resiko yang sangat kecil. Jadi, kalau di luaran sana, kalau di TV, baliho, majalah, radio, kita startnya dengan budget yang sangat besar. Saya pernah dengar di TV itu, tahun 2018, itu di TV iklannya kalau nggak salah ya, itu per 30 detik ada yang 20-60 juta. Per 30 detik. Di baliho, saya pernah nanya di Bogor, itu per tahun 900 juta sampai 1 M. Kebayang ya, bisa, tapi maksudnya nggak semua orang bisa gitu. Ada, tapi nggak semua orang bisa beriklan di tempat-tempat seperti itu. Oke, nah menariknya di Facebook kita bisa mulai dengan budget yang super kecil. Ya otomatis resiko juga kecil. Kita bisa mulai dengan budget Rp20.000. Oke, jadi asik banget. Modalnya kecil, resikonya kecil. Oke, yang kedua, terukur. Jadi kalau Anda bisa beriklan di Facebook, kalau Anda beriklan di Facebook Ads, Anda bisa mengukur semua hasil dari iklan Anda. Anda bisa mendapatkan data dan melakukan yang namanya retargeting. Ini salah satu fitur canggih yang nanti saya akan praktekkan juga, tenang aja. Jadi sekarang saya coba bahas dulu mindsetnya, karena yang paling penting itu 90% orang yang berhasil di Facebook itu adalah orang-orang yang emang paham mindsetnya. Bukan cuma ngerti teknisnya. Teknis Anda belajar sebulan aja, pasti nanti Anda akan bilang, oh teknisnya begitu-gitu aja ya. Yang penting memang strateginya, strategi kita beriklan, strategi kita berpikirnya. Oke, jadi saya akan bahas dulu pondasinya. Kalau pondasinya Anda sudah kuat, Anda tinggal beriklan dengan sendirinya, otomatis Anda bisa bangun gedung yang makin lama makin tinggi. Yang penting kita kuatkan dulu pondasinya. Oke, yang berikutnya,
tadi ya bisa melakukan retargeting. Jadi ibaratnya Anda bisa tahu nih siapa penonton video A, video B, siapa yang ngeklik iklan Anda, siapa yang lihat iklan Anda. Anda bisa tahu orangnya, tahu demografinya, tahu umur berapa, laki-laki perempuan, tinggal di mana, dan kita bisa retargeting, kita bisa serang ulang dengan konten yang lainnya. Canggih, nanti kita akan praktekkan. Oke, yang berikutnya jangkauannya luas. Nah, di dunia offline kita tidak bisa melakukan retargeting. Kita nggak tahu nih siapa yang kalau kita pasang spanduk, brosur, kita kan nggak tahu. Siapa ya yang lihat brosur saya ya? Umurnya berapa ya? Kita kan nggak tahu. Di Facebook, di sosial media, bisa semuanya. Oke, yang ketiga, jangkauannya luas. Oke, jadi dibandingkan kita beriklan dengan cara offline, yang jangkauannya mungkin itu-itu aja, di Facebook ini kita bisa serang seluruh dunia. Bayangin, Anda rumahnya di Jakarta, terus Anda mau bikin iklan, atau Anda mau ya buka cabang ibaratnya dalam bentuk iklan, itu di Bali. Bisa, tinggal ngeklik aja ntar lokasi ganti Bali, ntar iklan Anda muncul di Bali. Jadi nggak usah repot-repot ke sana. Di sini kalau Anda mau buka cabang berupa iklan, itu tinggal masukin lokasi yang Anda pengen, udah beres gitu. Iklan Anda akan muncul di kota tersebut. Bahkan Anda juga bisa iklan di negara lain. Kebayang ya? Jadi canggih banget. Yang berikutnya, target marketnya sangat spesifik. Jadi Anda bisa pilih detail lokasi tadi di mana, usianya dari mulai 13 sampai 65 tahun Anda bisa pilih semua, interestnya apa, hobinya apa, statusnya dia apa, udah nikah, belum nikah, dia suka makan apa, latar belakang dia apa, demografi dia apa, dia pakai handphone apa, pokoknya lengkap sekali. Jadi canggih banget Pak Bu. Kalau di dunia offline, kita nggak bisa retargeting, kita tidak bisa menentukan target segitu detailnya. Kayak Anda pasang iklan di baliho, ya kita kan nggak bisa mentargetkan, yang lihat spanduk saya, brosur saya cuma usia sekian, ya kan nggak bisa. Semuanya pasti ngelihat. Anda pasang iklan di TV, ya udah audiensnya berarti seluruh Indonesia. Kalau TV nasional, usianya kita nggak bisa ukur gitu. Nah di Facebook kita bisa bahkan mengukur sampai di level usia juga. Usianya berapa, laki-laki perempuan, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya, mudah untuk scale budget. Nah, ini yang paling asik nih sebenarnya. Biasanya buat Anda yang udah pernah berbisnis, Anda paham betapa repotnya kalau kita mau buka cabang. Ya, kebayang ya. Jadi kita mau buka satu cabang aja itu kan butuh banyak sekali yang perlu kita persiapkan. Contoh misalnya kalau kita mau bangun restoran, mungkin bisa bikin satu restoran berhasil, modal 3-4 miliar misalnya di satu tempat. Pas kita mau buka cabang lagi, itu kan nggak cuma butuh modal, tapi butuh operasional, butuh sistem, butuh HR, dan seterusnya. Jadi untuk men-scale budget, untuk menaikkan budget atau buka cabang, di sini di dunia offline itu banyak sekali yang harus diurus. Nah, di Facebook itu mudah, itu sangat mudah. Anda tinggal ganti aja, rubah aja budgetnya yang tadi misalnya budgetnya 100.000 berubah jadi 1 juta. Tanpa harus repot-repot mikir cabang lah dan seterusnya. Karena semuanya dalam bentuk digital, nggak kelihatan. Oke? Semuanya online. Sama kayak bangun hotel, bangun kos-kosan gitu. Anda kalau mau bikin pintu lagi satu, kos-kosannya lakunya ada 50 pintu, mau bikin 100 pintu, wah itu kan kos lagi, belum ngurusin orang lagi, pembangunan dan seterusnya. Jadi mudah untuk scale budget gitu. Oke, kita tidak perlu ada infrastruktur yang perlu kita urus, tapi tidak serepot kalau kita di dunia offline. Oke, kemudian, nah ini prinsip dan mindset. Oke, jadi ini prinsip dan mindset yang perlu dimiliki sebelum beriklan. Sebelum kita praktek, nah ini poin penting ya Pak Bu. Saya ikut berbagai macam training, udah belasan, itu ujung-ujungnya yang paling utama, mereka ngomongin soal pondasi dulu, mindset dulu. Karena kalau teknis tanpa pondasi, Anda akan hancur. Anda tidak akan ngerti, di tengah-tengah Anda ketemu kendala, Anda akan pusing. Yang ada ntar Anda malah stres sendiri. Sama kayak Anda mau bangun bangunan yang tinggi, apartemen, tapi pondasinya kecil banget. Gitu, kebayang ya? Jadi ya paling cuma berapa lantai langsung rubuh lagi. Mulai lagi dari nol lagi. Belajar lagi, bangun lagi pondasinya. Makanya dari awal, kuatin dulu pondasinya, baru ntar pelan-pelan kita masuk ke teknis. Oke, tenang aja. Akan ada video khusus teknis, kita akan bedah semuanya. Yang pertama adalah buang mental gratisan. Wah, kalau ini mah udah berlaku di bidang apapun, bukan hanya di Facebook Ads aja. Bahkan walaupun Anda praktek traffic gratisan, bukan berarti gratisan mentalnya. Ya caranya gratisan, nggak butuh modal, tapi mentalnya harus menghilangkan mental gratisan. Karena saya belum pernah ketemu orang-orang yang berhasil di bidang apapun, mereka masih punya mental gratisan. Mental gratisan tuh maksudnya nggak mau investasi waktu, uang, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Jadi di awal memang kita perlu
wajib investasi. Apalagi Facebook ini kan jasa berbayar. Pastinya ada uang yang Anda harus keluarkan gitu. Jadi kalau misalnya Anda belum siap untuk beriklan, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ini nggak wajib kok. Ini memang buat Anda yang mau beriklan aja, yang sudah siap modalnya. Ya, tapi saran saya, kalau memang bisa dipaksa buat beriklan, tanda kutip ya, tanpa ngeganggu biaya utama, mendingan paksa aja dengan ilmu yang ada. Kenapa? Karena memang hasilnya jelas. Kalau Anda paham polanya, Anda paham strukturnya, Anda beriklan dengan tepat, itu keuntungannya besar sekali. Gitu, ntar kita praktekkan. Oke, yang kedua, pahami bahwa ini tidak ada yang instan. Wah, ini banyak nih beberapa member Abdi yang pengennya instan. Jangankan Anda, Pak Bu, saya aja butuh waktu bulanan untuk belajar dari nol. Cuma dulu saya tidak ada yang membimbing segitu intensnya. Nah, enaknya di Abdi kan sekarang ada yang bantu secara intens kan. Jadi Anda tuh lebih enak belajarnya karena begitu nggak ngerti, ada grup WhatsApp. Begitu nggak ngerti, ada live chat di dashboard Abdi. Jadi kita punya mentor, kita punya fasilitator yang insya Allah siap ngebantu Anda. Oke, jadi tidak ada yang instan. Bisa cepat, bisa, tapi bukan instan. Fokusnya di awal bukan langsung untung. Oke, ini yang perlu digarisbawahi. Fokusnya di awal bukan langsung untung, tapi yang penting Anda ngalamin dulu, belajar dulu. Kalau Anda pengen belajar berenang, kalau Anda pengen jago berenang, pengen jadi juara atlet renang, kan fokusnya di awal tuh kalau belum pernah sama sekali ya bukan langsung juara, tapi belajar dulu, ngalamin dulu, nyemplung dulu, salah dulu, tenggelam dulu, baru akhirnya ntar belajar, lama-lama jadi jago, lama-lama jadi atlet. Oke, jadi sama nih, di sini levelnya nggak di awal Anda tidak langsung untung. Oke, yang penting ngalamin dulu aja di awal, baru nanti kita masuk ke step berikutnya, kita mulai optimasi data dan seterusnya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini penting juga nih. Ini yang kita bahas di sini semuanya pasti penting. Kalau nggak akan mungkin kita bahas. Fahami penolakan. Waduh, ini ibaratnya ya, di Facebook itu tuh udah pasti ada penolakan. Ibarat simpelnya sama kayak Anda mau jadi petinju. Mas, saya mau jadi petinju dong. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau kena tinju. Kan nggak mungkin. Saya mau jadi pemain bola, tapi syaratnya saya nggak mau jatuh. Saya nggak mau gagal. Saya nggak mau cedera, kan nggak mungkin. Pasti akan ada saatnya Anda jatuh, cedera, dan seterusnya. Pasti akan ada saatnya petinju itu kena tinju, udah pasti. Bahkan harus siap-siap ekstra ditinju lebih keras gitu daripada pukulan kita. Jadi di Facebook itu berhasil itu jadi satu dengan penolakan. Jadi Anda pasti akan ngalamin yang namanya akun di-ban lah, tiba-tiba Facebook yang nggak bisa berjalan iklannya. Oh, pokoknya banyak hal yang bikin Anda mungkin kalau nggak paham jadi stres. Nah, tapi nanti kita akan bahas solusinya juga. Oke, saya mau bahas dulu mindsetnya. Yang penting Anda paham tentang pondasi ini. Jadi Anda juga harus paham tentang penolakan tadi. Oke, jadi terima. Kalau ada penolakan diterima, kuncinya kita fokus ke solusinya. Kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, bukan ke hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Oke, yang terakhir, lakukan dengan serius. Facebook Ads bukanlah permainan. Bisa dijalankan separuh waktu, bisa part-time, tapi harus sepenuh hati. Ya, saya juga sama. Saya di awal tuh sambil ngerjain yang lain. Saya ngerjainnya cuma paruh waktu, tapi saya ngelakuin dengan serius. Ketika saya belajar, saya ngelakuin dengan serius. Makanya hasilnya juga besar. Jadi, buat Anda yang masih bekerja, masih kuliah, profesional, karyawan, dan seterusnya, nggak masalah. Anda cuma butuh 1-2 jam di awal ya, untuk belajar Facebook dan praktek. Jadi, Anda cuma butuh waktu luang, ya waktu istirahat Anda korbankan sebentar untuk belajar, untuk kulik-kulik Facebook Ads. Nanti ya anggap aja, nggak lama, 6 bulan, setahun ke depan, kalau Anda emang benar-benar fokus belajar, konsisten praktek, Anda bisa dapat tambahan income 5-10 juta per bulan, kira-kira berharga nggak, Pak Bu? Yes, hanya dengan meluangkan waktu luang gitu. Jadi nggak perlu resign gitu, nggak perlu, udah tetap dengan aktivitas apapun Anda sekarang, luangin waktu 1-2-3 jam, Anda belajar dari nol, dari benar-benar yang nol banget gitu ya, sampai Anda bisa praktek nantinya. Yang penting konsistensi gitu. Oke, yang berikutnya. Nah, ini beberapa cerita nih daripada member yang udah pernah beriklan di Facebook, member Abdi ya, dan mereka sudah dapat hasil. Ini saya pernah ketemu dengan orangnya juga, saya pernah ke Pontianak, Mas Heldi, masih 20 tahunan usianya. Ini beliau backgroundnya sama sekali nggak ada background digital marketing. Jadi dulu beres lulus, itu bantuin orang tuanya untuk jaga toko material. Orang tuanya punya usaha tersebut, beliau jagain, terus jadi sama sekali nggak ada pengalaman digital marketing.
ketemu Abdi, belajar di Abdi. Pertama kali beliau belajar digital marketing, pertama kali belajar Facebook Ads itu dari Abdi semua. Pertama kali. Sampai sekarang, semenjak video ini dibuat, beliau sudah punya reseller ratusan, dan per bulan itu udah 120 reseller kurang lebih. Sekarang tiap bulan itu nggak pernah di bawah 100 resellernya. 100 ke atas, terakhir 120-an resellernya. Total iklannya ini dari salah satu akun 32 juta, tapi ini akun yang lama, mungkin lebih dari 100 juta total iklannya dari awal. Jadi ini kan dashboard ya, ini nggak bisa diedit, ini langsung dari data di Facebook Ads. Jadi kalau Anda beriklan di Facebook itu Anda akan punya laporan. Oke, nah beliau ini iklannya sudah lumayan besar. Maksudnya adalah udah ada pabu orang-orang yang memang berhasil di Abdi, yang beriklan dari nol, dari cuma 25.000, 50.000, lama-lama mereka bisa iklan sampai belasan, puluhan, bahkan ratusan juta. Dan Mas Heli ini juga nggak langsung ya, saya kenal orangnya juga, nggak langsung tiba-tiba punya budget besar. Beliau mulai dengan budget kecil, dari Rp25.000, naik, ditabung, lama-lama sekarang bisa jadi di puluhan juta per bulannya. Oke, nah ini Mas Tommy dari Pekanbaru. Kebetulan saya juga pernah ketemu dengan beliau di Pekanbaru. Mas Tommy ini juga sama, beliau tidak ada latar belakang digital sama sekali, nggak pernah belajar bisnis online sebelumnya. Jadi pertama kali belajar Facebook Ads ya di Abdi ini. Nah dulu sebelum di Abdi dia jualan apapun gitu. Terakhir kalau nggak salah jualan dagang buah kurang lebih. Nah intinya beliau nggak ada pengalaman sama sekali, tapi sekarang setelah diakumulasi beliau bisa beriklan sekitar 37 jutaan dari satu akun doang. Beliau punya lebih dari satu akun, kurang lebih udah di angka di atas 100 juta. Resellernya juga udah di atas 100, udah ratusan. Dan kemarin juga beliau tembus umroh bareng sama Abdi, kemudian dapat beberapa reward-nya juga dari Abdi. Oke, nah ini Mas Tovan dari Semarang, sama dia juga nggak ada pengalaman digital marketing, dulu mahasiswa, sekarang bisa beriklan sekitar 45 jutaan, total juga udah ratusan juta kalau nggak salah angkanya. Resellernya dia juga udah sekitar ratusan. Jadi di Abdi ini memang unik Pak Bu, dari yang paling muda sampai yang paling senior. Terakhir saya ketemu dengan ibu-ibu lagi trending Facebook Ads Esenzo offline di Jakarta waktu itu. Udah lumayan lama saya ngobrol langsung dengan beliau. Singkat cerita beliau dapat reseller 11. Kalau reseller 11 mah kan biasa ya, di Abdi kan udah banyak yang sehari bisa lebih dari itu. Tapi yang saya kaget itu pas saya tanya usia beliau, ternyata usia beliau sudah kepala 8. Dan beliau itu pas dapat reseller 11 itu sama sekali nggak pernah datang pertemuan offline. Jadi sebelum ikut training, emang beliau udah dapat reseller duluan dengan cara belajar secara online. Dan uniknya bukan belajar Facebook Ads, belajarnya Google Ads. Itu satu platform yang jarang digunakan oleh member Abdi, Google Ads. Bisa dapat 11 reseller gitu. Padahal kita nggak pernah ada pertemuan, belum pernah ada pertemuan Google Ads secara offline. Tapi beliau cuma modal nonton, webinar ikut seminggu sekali, bisa punya 11 reseller. Usia 80 sekian, saya lupa. Gitu. Jadi udah terbukti dari yang paling muda sampai yang paling senior, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, karyawan, pebisnis, itu sudah banyak yang berhasil di Abdi. Kenapa? Bukan karena mereka jago, karena mereka mau gitu. Karena mereka mau, ujungnya jadi bisa. Kalau ya simpelnya kan kalau Anda mau lulus kuliah kan, poin utamanya kan sebenarnya bukan karena bisanya, tapi karena maunya. Ketika mau, baru bisa. Kenapa? Karena memang di tiap pendidikan, ya termasuk di Abdi kan sudah ada kurikulumnya sebetulnya kan. Jadi kalau Anda ngikutin kurikulumnya, mau latar belakang apapun, selama ngikutin, itu insya Allah bisa. Oke, sama kayak sekolah ya, 6 tahun, orang-orang yang lulus 6 tahun kan karena mereka sering masuk sekolah, rajin, dan seterusnya. Bukan karena orang-orang yang nggak lulus itu bukan karena nggak pintar, tapi karena emang nggak ngikutin kurikulum aja. Nah sama Pak Bu, di Abdi juga sama. Orang-orang yang biasa-biasa aja kenapa bisa? Karena ngikutin sistem dan kurikulum, praktek secara konsisten. Oke, nah ini iklan pusat, iklan perusahaan, total udah sekitar 5,2 M, ini baru dari satu akun. Ya ini nggak usah ditanya ya untung atau rugi, ya jelas kalau rugi mah kita nggak akan terusin gitu. Jadi maksudnya, sebelum para member beriklan, dari kami pun tim pusat, kami juga memang udah praktek iklan di Facebook. Ini salah satu bentuk capture-annya. Kita ada beberapa akun, ada belasan kurang lebih, tapi ini salah satu akun terbesar, 5,2 miliar gitu. Kebayang ya, jadi kita nggak asal, kita iklannya bukan cuma sekedar 100 juta, 50 juta, enggak. Kita sudah nyentuh angka miliaran. Makanya kita berani nyampein ini, kita berani sharing, karena memang ya kita juga udah buktiin. Oke, asalkan Anda betul-betul praktek sesuai dengan esensinya. Bukan cuma sekedar nyontek, tapi Anda paham ini maksudnya apa.
Oke, makanya pastikan Anda pelajari Pak Bu, perhatikan detail satu demi satu, karena bisa jadi dari baterai Facebook Ads ini Anda bisa mendapatkan hasil yang cukup besar. Ya bayangin aja kalau Anda ngerti mau meluangkan waktu sampai 1-2 jam per hari, kemudian 6 bulan kemudian Anda bisa dapat income aset digital 5-10 juta per bulan, kira-kira berharga nggak untuk kita perjuangkan? Pastinya berharga. Oke. Yang berikutnya, pembeda antara mereka yang gagal dan berhasil dalam beriklan. Oke, jadi bisa dibilang dari sekian banyak training ya, belasan training yang saya ikuti, bisa dibilang ini adalah materi yang sangat jarang. Jadi saya coba rangkum apa sih poin-poin besar dari yang saya dapatkan, dari yang sudah saya praktekkan di lapangan. Saya coba rangkum agar Anda bisa dapat poin utamanya. Ini mahal karena dapatnya bukan sekedar dari training, tapi dapat dari pengalaman saya pribadi dan tim dalam menjalankan iklan. Oke, ada beberapa poin Pak Bu. Yang pertama adalah, nah ini dia, manajemen keuangan. Jadi banyak orang yang nggak sadar, saya hampir datang semua training, rata-rata mereka ngebahasnya tentang mindset, teknis dan seterusnya. Itu semuanya tepat banget, bagus banget, benar banget. Tapi ternyata di balik itu ada satu part penting yang jarang orang bahas. Dan ternyata setelah saya pikir-pikir dan betul di lapangan, ternyata ini adalah bagian yang paling penting. Apa itu? Yaitu bagian manajemen keuangan atau budgeting. Maksudnya gimana? Oke, jadi Facebook Ads ini kan sebenarnya perjalanan jangka panjang. Namanya kita beriklan, otomatis kita butuh yang namanya waktu. Oke, Anda bayangin, kalau misalnya Anda punya sebuah brand, kemudian brand apa? Susu, kayak brand makanan dan seterusnya. Anda mau iklan di TV. Oke, kenapa Anda bisa ingat kalau ngomongin sepatu olahraga, biasanya banyak orang yang nyantol cuma 2 produk, Nike sama Adidas, 2 merek gitu. Kenapa orang kalau ngomongin misalnya kopi, yang teringat kopi A misalnya? Karena tiap hari mereka beriklan. Dan menurut data, saya pernah baca datanya, iklan Indomie itu ternyata spend budget buat iklannya itu lebih besar dibandingkan produk mie lainnya. Makanya wajar kalau orang ingat mie instan, yang diingat pasti Indomie gitu. Karena hampir tiap hari iklannya berjalan. Jadi kuncinya adalah pengulangan. Pengulangan di iklan, di online, di offline, mau di koran, mau di TV, dan seterusnya. Oke, nah Anda bayangin kalau Anda punya brand sepatu misalnya kayak Nike Adidas, tapi budget untuk iklannya itu cuma bisa buat sebulan, cuma bisa buat 3 minggu, terus nggak ada modal lagi. Pasti kan orang akan terbatas pengetahuannya, pasti akan terbatas awareness-nya. Nah, makanya kenapa akhirnya kita pilih produk tersebut, karena kita hampir tiap hari kena iklan. Di TV lah, pas lagi keluar rumah, tiba-tiba misalnya lagi nonton bola, ada atlet yang pakai produk itu, di baliho, di koran, di mana-mana ada gitu. Wah, itu kan semua biaya iklan. Jadi, kebayang ya, makanya yang tanpa sadar yang paling penting adalah ini, nomor 1, manajemen keuangan. Oke, nah gimana maksudnya? Oke, ini kalau dibahas agak panjang. Intinya adalah sama kayak Anda mau pergi dari sini ke Aceh. Naik mobil. Kalau naik pesawat mungkin mudah. Kalau naik mobil kan kita butuh persiapan. Mungkin jalannya nggak sehari, tapi bisa beberapa hari. Kita harus tahu pos-posnya, isi bensin di mana, istirahatnya kapan, makan di mana, dan seterusnya. Belum lagi nanti ada binatang buas dan seterusnya di hutan-hutan, itu kan bahaya sekali. Nah, kalau kita nggak prepare atau kalau kita nggak persiapkan dari awal Jakarta sampai Aceh itu dengan baik, kita akan bahaya di perjalanan. Entah bensinnya habis, di tengah jalan jam 12 malam kita akan kebingungan. Nggak ada sinyal dan seterusnya. Jadi semua harus kita persiapkan. Di kilometer berapa kita berhenti, kapan kita isi bensin dan seterusnya. Sama Pak Bu, Facebook Ads ini ya intinya beriklan. Beriklan itu ya jangka panjang. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua pengen brandnya dikenal, kalau pengen tahu jualannya untuk jangka panjang, ya pastikan iklan kita budgetnya ada untuk jangka panjang. Nah, makanya untuk manajemen keuangan ini, yang pertama adalah yang perlu Anda lakukan, Anda siapkan budget minimal buat 6 bulan dari sekarang. Jangan berhenti. Jadi jangan pakai uang utama ya, maksudnya jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari, tapi gunakan uang yang tidak terpakai. Oke? Dan disarankan minimal tadi berapa? 6 bulan, per harinya di angka Rp50.000. Oke? Jadi kalau di total-total Rp50.000 dikali sebulan sekitar 1,5 jutaan. Tetap jauh lebih hemat dibandingkan Anda iklan di koran, di TV, di radio, dan seterusnya. Oke? Wajib nggak, Mas? Nggak ada yang wajib. Jadi ingat ya, semua yang kami sarankan ini, ya ini nggak ada yang wajib gitu. Balik lagi nggak ada yang wajib. Semua tergantung Anda, balik lagi.
Tapi kalau Anda ngelakuin, kalau Anda mau benar-benar ngikutin pola dan ritme sistem dari Abdi, termasuk para member yang sudah praktek, Anda bisa mendapatkan hal-hal yang didapatkan oleh member Abdi sebelumnya juga, yang awalnya juga mereka gaptek. Oke, jadi poin utama di sini adalah budgeting. Dan ini nggak wajib ya. Kalau nggak bisa gimana kalau belum punya dana? Nggak apa-apa. Anda, nah ini enaknya di Abdi nih. Di luaran sana Anda datang training, terus ikut training 10 juta misalnya, atau 15 juta, ikut training Facebook Ads 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Itu kan baru bayar trainingnya sekian juta, betul ya. Setelah itu si trainernya emang nggak mau tahu gitu. Ya udah, kalau mau iklan pakai uang masing-masing. Kebayang ya, jadi di luar sana baru bayar trainingnya aja itu udah jutaan, belum lagi buat biaya iklan dan seterusnya. Jadi di luar sana itu kalau nggak ada uang, nggak ada solusinya. Oke, susah buat cari solusinya. Nah, di Abdi, kalau misalnya Anda belum punya dana, ini enak ya Pak Bu. Anda nggak perlu maksain. Ya Mas, dana saya terbatas, saya masuk Abdi aja ini masih susah payah nabungnya gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, Anda nggak perlu maksain. Makanya Facebook Ads ini nggak wajib, khusus untuk Anda yang memang sudah siap aja budgetnya. Oke, bukan cuma budget ya, tapi mental belajar juga. Anda punya budget besar tapi belajarnya nggak serius, nggak komitmen, cuma setengah-setengah, ya sama aja bohong gitu. Jadi itu udah rumus dasar, belajarnya yang giat, konsisten, prakteknya konsisten, dan budgetnya juga ada. Nah, jika belum ada, enaknya Abdi sudah memberikan fasilitas berupa free traffic. Kebayang ya, jadi Anda nggak punya modal, kita kasih bahkan cara yang gratisannya menggunakan free traffic. Ada di video sebelumnya yang pakai WA Story, IG Story, Facebook Story, dan seterusnya. Itu gratis. Wah Mas, kalau gratis nggak dijalanin juga, ya udah itu emang dasar Andanya aja mungkin yang belum rajin gitu. Oke, jadi ya ini saya belajar dari pengalaman. Saya sering datang ke training-training. Ada yang bilang ke saya, waktu dulu saya belum punya modal juga waktu pertama kali jalanin bisnis. Ya kalau nggak punya modal ya kita harus siap kerja lebih gitu. Kalau kita modalnya terbatas, kita harus siap kerja ekstra lagi, kerja lebih giat lagi. Udah lah nggak punya modal, kitanya males. Ya udah, mau di bidang apapun juga kita akan sulit berhasilnya. Oke? Jadi itu salah satu solusinya. Nah, kalau memang Anda bisa, saran saya coba disesuaikan budgetnya, diatur-atur untuk beriklan. Karena itulah yang saya alami juga. Nah, poinnya di sini manajemen keuangan. Jadi ini pengalaman saya, ya siapa tahu Anda bisa dapat insight-nya dari sini. Jadi karena saya tahu dan saya sudah merasakan potensi di Facebook ini sangat besar hasilnya, asal kita jalanin dengan benar, saya hampir tiap hari itu selalu mikir. Jadi setiap saya mau mengeluarkan uang di luar dari makan dan seterusnya ya, kewajiban, setiap mau jajan, beli baju, atau beli apapun yang perintilan lah, yang 100.000, 200.000, itu saya sekarang udah mikir. Nih, kalau saya pakai buat baju, misalnya kalau nggak butuh-butuh banget, jadi apa ya? Paling sekedar senang 1-2 jam beli baju, habis itu udah selesai. Tapi kalau saya lempar, saya putar lagi ke Facebook, ini potensinya bisa dapat reseller, muter, dan seterusnya. Jadi saya setiap mengeluarkan uang, sekarang udah mikir, tadi pengen beli kopi kalau satu kopi 20.000, kalau beli selama 5 hari udah 100.000. Mendingan buat iklan gitu. Jadi saya simpen lagi. Oke. Kalau emang nggak butuh-butuh banget, mendingan kalau saya mendingan pakai buat iklan. Karena ya jelas gitu. Uangnya bisa kita putar lagi, asalkan Anda tepat iklannya ya. Jadi jangan sekedar uangnya Anda pakai buat iklan, tapi habis itu caranya juga nggak jelas gitu. Makanya pastikan Anda pahami dulu, siapin budgeting, baru kita start gitu. Beneran, saya sekarang tiap mau ngeluarin uang, saya mikir-mikir soal manajemen keuangan ini. Bahkan saya nabung pun juga mikir gitu. Kenapa? Karena kalau nabung kan, ini pengalaman saya, Anda nggak perlu ambil semuanya. Karena kalau saya nabung ke mana, misalnya ke bank atau investasi reksadana atau apapun, itu saya mikirnya, kan ada beberapa yang menguntungkan memang kan. Tapi per tahun itu kan angkanya paling sekian persen. Saya mikir, kalau misalnya saya diemin selama setahun, paling jadi berapa? Tapi kalau saya pakai buat beriklan dengan ilmu yang udah ada, dengan pola yang tepat, ini bisa berkali-kali lipat nih. Gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya saya nabungnya juga yang tadinya banyak saya dikitin, tapi uangnya nggak saya pakai buat yang aneh-aneh, buat foya-foya, enggak, ya saya pakai buat iklan. Gitu. Nah, itu insight dari saya yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Jadi saya pun juga melakukan manajemen keuangan. Makanya saya juga lumayan ketat soal pengeluaran, karena di luar dari kebutuhan utama, saya lempar lumayan banyak uang saya buat iklan.
gitu. Oke, tapi nggak langsung besar ya. Jadi ini perlu Anda ingat, nggak langsung tiba-tiba saya punya uang nih 50 juta, langsung 50 juta, nggak kayak gitu. Kan saya juga pertama modalnya jadi modal kecil juga gitu, dari 25.000, naik 50.000, naik 100.000, sampai akhirnya bisa belasan, puluhan juta per bulannya pengeluaran untuk iklannya. Jadi saya pun juga ngalamin dari Rp25.000 per hari gitu. Sip. Oke. Nah, yang berikutnya, nah ini dia. Segera ikuti event Abdi dan Essential terdekat. Jadi kuncinya Pak Bu, ini poin nomor 1 sebenarnya nih di luar dari video tradingnya. Jadi kalau Anda mau mengakselerasi dengan cepat, saya kasih bocorannya. Ini saya dapat dari semua member, mayoritas member-member yang sudah dapat hasil dan reward di Abdi. Saya ketemu beberapa member yang udah dapat income belasan juta, puluhan, bahkan ada yang sudah ratusan juta. Rata-rata ya sebagian besar itu saya tanya, mereka pasti udah ikut event. Dari mulai kopdar, workshop Essenzo bikin-bikin, training Facebook Ads Abdi, training Facebook Ads Essenzo, sama ikut program mentoring. Jadi ada 5 nih. Jadi kalau Anda mau percepatan atau akselerasi, pastikan jangan cuma nonton video training. Video training itu utamanya memang betul, utamanya sistem dan kurikulumnya di situ semua secara berurutan. Tapi kalau mau mengakselerasi, Anda tonton video training plus ikut langsung event terdekat gitu di minggu ini. Jadi langsung daftar ke event Abdi, langsung Anda pilih aja di situ. Di situ nanti ada menu-menunya, tinggal Anda klik-klik aja, udah ada tutorialnya. Dan pastikan daftar cepat, karena kalau enggak tiap minggu itu pasti full gitu. Apalagi training cuma 50 kapasitasnya seminggu gitu. Jadi pasti tiap minggu kita selalu penuh, dan kita udah jalan sekian tahun itu kita belum berhenti gitu. Trainingnya selalu rutin, selalu ada, kecuali tanggal merah. Oke, jadi pastikan ikut training karena itu akselerasi, dan di sana ada mentor, ada fasilitator, ada mentor. Jadi Anda juga bisa bebas nanya apapun di grup WhatsApp. Kita nanti akan diskusi lewat grup WhatsApp. Ada yang bantu juga gitu. Jadi Anda nggak sendirian karena nanti kita belajar bareng-bareng di sana. Itu aja Pak Bu video pembuka dari saya. Setelah ini kita akan belajar lagi lebih detail tentang fanpage dan praktek Facebook Ads. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.